Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara warga Yakum. Saya Pendeta Hadian Tanwikara, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dan kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu hari yang baru Tuhan berikan sehingga kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan itulah kami hendak berkarya. Dan biarlah seluruh karya kami adalah karya cinta kasih yang dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, supaya hati kami penuh dengan kasih di dalam melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini dalam perenungan firman Tuhan adalah etos kerja, kelola potensi. Bacaan dari Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga." Bapak Ibu Saudara sekalian warga Yakum, ada sebuah anekdot yang saya rasa kita semua pernah mendengarnya. Anekdot itu mengatakan tentang karakter pekerja di tengah bangsa ini. Orang di Indonesia dikatakan berkeringat bukan saat bekerja, tapi saat makan. Entah itu sindiran atau bukan. Saya cuma merenungkan ungkapan tersebut dalam realita pekerjaan di banyak instansi, bahkan di ruang-ruang pelayanan gerejawi. Ada banyak orang datang kantor, mepet, bahkan tidak sedikit yang terlambat, dan terlambat itu hal yang dianggap biasa. Sampai di kantor, sudah terlambat, tidak langsung bekerja, masih bikin kopi dulu, masih pegang koran, nanti bisa masih pegang HP. Ada banyak hal yang tidak muncul sebagai hal yang baik di dalam pekerjaan. Sehingga pekerjaan baru mulai jam 9, jam 10. Jam 11 bikin kopi lagi. Jam 12 istirahat sampai jam 1. Kembali ke ruang kerja setelah jam 1, sudah mulai ngantuk karena perut kenyang, bahkan kadang tertidur sampai jam 3 sore lalu pulang. Bapak Ibu, ini hanya sebuah anekdot saja menjadi sebuah kritik pada sebuah etos kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dipanggil, diperlengkapi, dan diteguhkan sebuah hal yang mesti dimiliki oleh seorang pekerja. Dipanggil, diperlengkapi, dan diteguhkan sebuah hal yang mesti dimiliki oleh seorang profesional. Sebuah hal yang berangkat dari kecintaan pada Tuhan. Sebuah hal yang berangkat dari kecintaan pada diri sendiri dan kecintaan pada karya kehidupan. Karena itu kita perlu melihat bahwa di dalam pekerjaan kita, profesionalitas itu terjadi ketika ada panggilan, diperlengkapi, bahkan diteguhkan. Saya ingat tulisan Romo Mangun dalam sebuah buku. Romo Mangun mengatakan demikian, seorang profesional bukan soal digaji, tetapi seorang profesional adalah seorang ahli yang mengerjakan apa yang dicintainya. Karena itu Romo Mangun mengatakan profesionalitas itu berangkat dari amatir. Kata amatir seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu ahli, tidak terlalu pintar.
Menurut Romo Mangun, justru amatir itu menjadi sebuah pijakan yang penting dari profesionalitas. Amatir itu menurut Romo Mangun berasal dari kata amare, mencintai. Amatir. Romo Mangun mengatakan bahwa seseorang yang profesional, orang-orang yang akan melakukan dengan cinta yang besar dalam keahliannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian warga Yakub, melihat kisah Besalel dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 4, di dalam membuat dan mempersiapkan perkakas-perkakas di bait Allah, membawa kita semua belajar akan etos kerja. Kita lihat Tuhan memberikan 3 hal yang penting dalam kehidupan seorang Besalel yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ini sesuatu yang sangat jelas dikatakan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan memilih seorang Besalel. Diberikan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Seorang pekerja mesti menyadari dengan demikian, dirinya bukan mesin atau bukan operator, melainkan seorang ahli, bahkan dengan pengertian dan pengetahuan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa Allah membicarakan kerja bukan sebagai karya operator, tetapi kerja adalah sebuah karya kreatif. Dan itu saya rasa menjadi sebuah bagian dasar dari sebuah etos kerja yang penting. Ada banyak jiwa pekerja di dalam kehidupan kita. Seringkali jiwa pekerja kita adalah seorang operator. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seorang pekerja bukan sebagai seorang operator, tetapi sebagai seorang yang berkarya secara kreatif. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, warga Yakub, banyak pekerja Allah yang melakukan pekerjaan dengan mental operator. Artinya, tanggung jawabnya itu hanya sebatas prosedur, hanya sebatas aturan, hanya sebatas pekerjaan yang diwajibkan saja. Ingat, etos kerja itu salah satunya menunjuk pada kreativitas, kerja keras. Kecintaan pada Allah, diri, dan sesama akan menghadirkan sebuah etos kerja keras, etos kerja yang kreatif, dan itu akan menjadikan kita berkat. Orang yang melakukan keahlian dengan pengertian dan cinta pada Allah serta sesamanya akan mengelola potensi yang baik. Dia akan mengelola potensi di dalam dirinya untuk sebuah karya kreatif yang dipersembahkan bagi Allah dan sesama. Selamat berkarya, selamat bekerja sebagai seorang kreator, sebagai seorang yang kreatif, bukan operator. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami mengerjakan tugas dan panggilan kami dalam karya cinta kasih. Mampukan kami untuk menjadi seorang kreator. Mampukan kami menjadi seorang pekerja dengan jiwa kreatif, dengan kerja keras, karena Tuhan adalah kreator atas hidup kami. Tuhan, berkatilah kami semua, warga Yakub dalam karya cinta kasih kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.